Selamat pagi anak-anak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Irbo. Ibu mengajarkan mata pelajaran matematika khusus di kelas 71, 72, 73, dan 74. Kemudian Ibu juga mengajar di kelas 8, yaitu 89, 810, dan 811. Anak-anak Ibu yang kelas 7, 71 sampai 74, materi kita mulai yaitu pokok bahasan bilangan bulat. Sedangkan anak-anak Ibu yang kelas 8, 89 dan sampai 811, materi pelajaran kita yang pertama yaitu pola bilangan. Demikian perkenalan Ibu untuk pagi ini. Semoga anak-anak Ibu dalam keadaan sehat. Ingat ya anak-anak Ibu, kenali gurunya, ingat namanya. Jangan nanti pada saat mengumpul tugas kamu tidak kenal siapa gurumu. Sekali lagi, nama Ibu Ibu Ero, mengajarkan mata pelajaran matematika di kelas 71 sampai 74 dan 89 sampai 811. Terima kasih. Salam sehat. Bilangan bulat. 1. Pengertian dasar bilangan bulat. 2. Urutan dalam bilangan bulat. 3. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 4. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, anak-anak Ibu, kita pada bab pertama ini kita belajar tentang bilangan bulat. Ada 4 topik yang mau kita bahas, yang seperti yang sudah Ibu bacakan tadi. Kemudian pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat itu terbentuk dari bilangan bulat positif yang sering disebut bilangan asli, yaitu dimulai angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan 0, yaitu angka 0. Yang ketiga, bilangan bulat negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam bilangan bulat itu kita dapat mengenal juga ada bilangan-bilangan yang lain seperti bilangan caca yang dimulai dari angka 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan prima. Nah, anak-anak Ibu kembali mengingat ke pelajaran yang waktu SD. Bilangan-bilangan ini semua sudah kamu pelajari. Nah, ini kita hanya mengulang di SMP. Nah, kita lanjut, kita masuk kepada urutan dalam bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat bisa urutannya urutan naik, bisa juga urutan turun. Nah, kalau dikatakan urutan naik, berarti kita menyusun bilangan itu dari bilangan terkecil hingga ke bilangan terbesar. Nah, pada saat kita mengurutkan bilangan itu, harus kamu tandai dia simbolnya dengan simbol ketidaksamaan, yaitu kurang dari. Perhatikan yang seperti yang Ibu buat itu, kamu perhatikan. Nah, contohnya yaitu pada urutan bilangan 0, kurang dari 1, kurang dari 2, kurang dari 3, kurang dari 4. Dan seterusnya itu, perhatikan itu. Nah, kalau dibuat pada garis bilangan, sudah buat gambarkan itu, perhatikan. Urutan naik kalau yang dari minus, berarti minus 3, dari minus 3 arah panahnya ke 0. Dan kalau yang dari 0 lebih kurang dari 1, itu urutan naiknya dari 0 ke angka 4, itu arah panahnya, diperhatikan. Nah, kita lanjut lagi, bagaimana kalau dia dikatakan bilangan bulat itu urutan turun. Kalau urutan turun, dari kata turun berarti kamu bisa memahami kata turun berarti dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Sama nanti kita pada saat mengurutkan bilangan itu harus ditandai dengan simbol ketidaksamaan. Karena dari yang terbesar berarti simbol ketidaksamaannya adalah lebih dari atau lebih besar dari. Nah, urutannya seperti ini. 0 lebih besar dari minus 1, lebih besar dari minus 2, dan minus 2 lebih besar dari minus 3. Ataupun dengan yang berikutnya, 5 lebih besar dari 4, 4 lebih besar dari 3, 3 lebih besar dari 2, 2 lebih besar dari 1. Nah,
kalau bilangan ini kita buat dalam urutan atau dalam garis bilangan, nah seperti pada gambar, perhatikan gambarnya, seperti itulah untuk membuat urutan turun. Nah itulah mengenai bilangan bulat urutannya. Sama halnya dengan membandingkan, berarti anak-anak ibu sudah bisa membandingkan bilangan dua buah bilangan bulat. Seperti misalnya ibu berikanlah contoh 1,3. Berarti tanda ketidaksamaan apa yang bisa kamu sisipkan di titik-titik yang ibu sebutkan? 1,3. Berarti bisa kamu sisipkan di situ tandanya tanda kurang dari, karena 1 lebih kecil dari 3. Contoh yang kedua misalnya nak, -2 titik-titik -4. -2 titik-titik -4. Nah, kalau untuk bilangan negatif nak, biar kamu pahami, semakin kecil bilangannya, tapi kalau yang bertanda negatif ya nak, semakin kecil bilangannya dia semakin besar. Nah, dan sebaliknya jika bilangannya besar, kalau dia bertanda negatif itu akan semakin kecil. Jadi contoh yang diberikan ini -2 atau -2 titik-titik -4. Berarti kamu dapat menyisipkan ketidaksamaannya menjadi -2 lebih besar dari -4. Seperti itu ya nak. Nah, kalau mau lebih memahami silakan baca buku atau silakan di searching di Google tentang pelajaran bilangan bulat atau membandingkan bilangan bulat. Nah, untuk topik yang berikutnya kita lanjut, yaitu tentang operasi pada bilangan bulat. Operasi pada bilangan bulat itu ada 4. Yang pertama penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, dan keempat pembagian. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, operasi penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Penjumlahan bilangan bulat, contohnya, contoh yang diberikan, Nia mempunyai 5 buah pulpen. Karena Nia mendapat ranking, ibu memberi hadiah 12 buah pulpen lagi. Berapakah pulpen Nia sekarang? Nah, berarti kita bisa dapat menyelesaikannya. Tadinya Nia sudah punya 5, ibu memberi lagi 12, berarti 5 tambah 12 sama dengan 17 buah pulpen. Nah, sifat-sifat yang ada pada penjumlahan bilangan bulat itu sifat yang pertama sifat komutatif, artinya adalah 5, katakanlah contohnya 5 tambah 12 itu akan sama dengan 12 tambah 5. Dan yang kedua sifatnya adalah sifat asosiatif, pertukaran namanya ini sebenarnya nak, itu A tambah B tambah C, berarti itu akan sama dengan A tambah B tambah C. Yang ketiga, identitas penjumlahan. Identitas penjumlahannya adalah 0. Kenapa? Setiap bilangan bulat berapapun ditambah 0, hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Maka diberikan simbol kepada kita, identitas penjumlahan itu adalah angka 0. Kemudian yang berikutnya sifatnya adalah sifat tertutup. Artinya ya adalah 2 buah bilangan bulat kita jumlahkan, hasilnya juga bilangan bulat. Contoh, 5 tambah 12 hasilnya 17. 5 bilangan bulat, 12 bilangan bulat, hasilnya 17 juga bilangan bulat. Itulah sifat tertutup maksudnya. Kemudian sifat yang berikutnya, inverse penjumlahan. Inverse itu maksudnya lawan. Lawan dari penjumlahan adalah pengurangan. Maka inverse dari positif A, inverse-nya negatif A. Maka A tambah negatif A atau negatif A tambah A hasilnya 0. Jadi A inverse-nya negatif A. Demikian sebaliknya negatif A inverse-nya A. Seperti itu ya nak. Seperti kita contohkan ke angka, 5 inverse-nya negatif 5. Sebaliknya negatif 5 inverse-nya 5. Oke. Nah, kita lanjut berikutnya. Operasi yang kedua adalah pengurangan. Nah, bagaimana pengurangan itu? Perhatikan contohnya. Seorang penyelam
mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Nah, penyelesaiannya dibuat di sini. Negatif 2 kurang negatif 5 sama dengan negatif 2 tambah 5 sama dengan 3. Nah, Ibu coba menjelaskan kenapa 2 itu jadi negatif. Gini, kalimat di bawah permukaan laut. Kita anggap di sejajar permukaan laut itu adalah angka 0 pada garis bilangan. Jadi kalau sudah dikatakan di kedalaman 2 meter di bawah berarti minus lah. Di bawah dari 0 berarti minus 2. Kemudian sama juga pengertiannya kedalaman di 5 meter di bawah permukaan laut. Berarti 5 itu juga minus 5. Jadi minus 2 karena ditanyakan selisih berarti kurang. Jadi minus 2 kurang minus 5. Sama dengan minus 2. Kenapa jadi tambah? Nah, minus dengan minus. Itu sudah kamu pelajari juga di SD. Pemahamannya dari mana bisa jadi menghasilkan positif. Nah, minus 2 tambah 5 sama dengan 3. Sifat-sifat pada pengurangan bilangan bulat yaitu identitas pengurangan sama nak. Hasilnya identitas pengurangannya itu angka 0 ya. Kemudian sifat tertutup pada bilangan bulat juga berlaku. Kenapa? 2 buah bilangan bulat kalau kita kurangkan hasilnya juga bilangan bulat ya. Contoh 5 kurang 2 hasilnya 3. 5 itu bilangan bulat, 2 juga bilangan bulat, 3 juga bilangan bulat seperti itu. Sedangkan sifat di penjumlahan yang komutatif dan asosiatif itu tidak berlaku pada bilangan bulat. Kenapa nak? Karena begini. Katakan ibu ambil contoh 2 tambah 5. Hasilnya akan sama dengan 5 tambah 2. Itu kan pertukaran nak. 2 tambah 5 sama dengan 5 tambah 2. Hasilnya sama-sama 7 kan nak? Nah, beda di pengurangan. 2 kurang 5 dengan 5 kurang 2 itu berbeda. 2 kurang 5 jawabannya negatif 3. Sedangkan 5 kurang 2 jawabannya 3. Sudah berbeda ya nak. Negatif 3 dengan 3 itu berbeda. Yang satu negatif, yang satu positif. Karena itulah sifat komutatif maupun sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan bilangan bulat. Oke, demikian untuk pengurangan. Kita lanjut yang topik yang ketiga pada operasi bilangan bulat yaitu perkalian. Bagaimana yang dimaksud dengan perkalian? Nah, contohnya ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 22 waktu setempat. Nah, perhatikan ya nak, di negara Eropa katanya suhunya setiap 1 jam turun 2 derajat Celcius. Sementara waktu yang diberikan pada kita adalah dari pukul 18 sampai pukul 22. Nah, rentang waktu dari pukul 18 sampai pukul 22 itu berlangsung selama 4 jam. Karena setiap 1 jam turun 2, maka selama 4 jam itu suhu yang turun adalah 4 kali minus 2 sama dengan minus 8. Jadi suhu di Eropa ketika pukul 22 adalah 10 tambah minus 8 sama dengan 2 derajat Celcius. Itulah contoh untuk perkalian pada bilangan bulat. Kemudian sifat-sifatnya hampir sama dengan sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Sifat komutatif juga berlaku yaitu A kali B sama dengan B kali A. Karena contohnya seperti ini nak, 3 kali 2 akan sama hasilnya dengan 2 kali 3. 3 kali 2 6, 2 kali 3 juga 6. Nah, asosiatif juga begitu, itu kan tinggal pertukaran aja hanya dengan 3 angka. Nah, kemudian sifat identitasnya, tadi di penjumlahan identitasnya angka 0, sedangkan di perkalian identitasnya adalah angka 1. Kenapa?
Setiap bilangan bulat kalau dikalikan 1, hasilnya bilangan bulat itu. Kita ambil contohnya. Negatif 8 kali 1. Negatif 8 kali 1 hasilnya negatif 8. Atau contoh berikutnya misalnya 10 kali 1 hasilnya 10. Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya sifat tertutup. Nah, sama dengan penjumlahan juga. 2 buah bilangan bulat kita kalikan pasti hasilnya bilangan bulat. Contoh. 3 kali 2. 3-nya bilangan bulat. 2-nya bilangan bulat. Hasilnya 6. 6 itu juga bilangan bulat. Nah, kemudian ada penambahannya itu sifat distributif. Distributif itu campuran ya. Nah, diberikan di situ A kali buka kurung B tambah C. Maka kita jabarkan ya. A kali A-nya itu kita kalikan ke B, hasilnya A kali B tambah A kali C. Begitu untuk pengurangan A kali buka kurung B kurang C, hasilnya menjadi A kali B kurang A kali C. Nah, untuk sifat distributif ini nanti akan lebih kamu pahami dalam mengerjakan soal-soal latihan. Nanti akan ada waktunya Ibu berikan soal-soal latihan yang berhubungan dengan sifat distributif. Kita lanjut dulu topik yang berikutnya nak, di operasi bilangan bulat, yaitu operasi pembagian. Nah, bagaimana contohnya pembagian pada bilangan bulat? Seperti ini Ibu buat contohnya. Dalam kegiatan karya wisata yang diikuti oleh 267 orang, panitia menyewa beberapa bus yang berkapasitas masing-masing 54 tempat duduk. Hitunglah jumlah bus yang dibutuhkan. Nah, seperti ini. Nah, Ibu jelaskan contohnya. Adalah jumlah peserta yang berkarya wisata yang mau berpiknik ya, nah 267 orang yang mau berpiknik ini. Nah, busnya disediakan, tapi jumlah di bus ini tempat duduknya hanya 54 tempat duduk. Jadi berapa bus yang dibutuhkan? Berarti 267 dibagi 54, hasilnya 5 bus. Nah, itu dah contoh pada pembagian bilangan bulat. Lalu sifat-sifatnya bagaimana? Sifat yang berlaku yaitu A kali B sama dengan C. Kemudian pada pembagian berlaku sifat plus bagi plus hasilnya plus, minus bagi minus hasilnya plus. Lalu yang berlawanan hasilnya jadi negatif. Nah, itu sudah kamu pelajari juga di SD. Nah, satu hal yang perlu kamu ingat, nah, catatan penting sekali dalam pembagian berhubungan dengan bilangan 0. Sebuah bilangan dibagi 0, ya, sebuah bilangan dibagi 0, itu hasilnya tidak terdefinisi atau kita tidak tahu. Contoh, 5 dibagi 0. Ya, Ibu contohkanlah 5 goreng. Nah, contoh ya, 5 itu goreng. Mau dibagi 0 orangnya nggak ada. Jadi bagaimana caranya? Nah, itu nggak tahu kita nak. Nah, itu dia. Jadi 5 dibagi 0. Beda nak, 0 dibagi 5. Kalau 0-nya di atas 0. Nggak ada, namanya nggak ada ya. 0 dibagi 5. Tidak ada dibagi untuk 5 orang. Ya tidak ada, jawabannya 0. Ya, sekali lagi Bu jelaskan. 5 dibagi 0 kita nggak tahu, tidak terdefinisi. Ya, jawabannya. Sedangkan 0 bagi 5 jawabannya 0. Ya. Oke, itu catatan penting di pembagian bilangan bulat ya nak. Oke. Demikian untuk penjelasan pada operasi bilangan bulat. Nah, untuk lebih dipahami nanti nak, silakan rajin-rajin membaca buku, silakan rajin-rajin membahas soal. Nanti kalau bukunya sudah dibagikan silakan dibaca bukunya nak. Nah, demikian penjelasan Ibu tentang pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pertemuan kita untuk minggu depan. Sekian dan terima kasih.